Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita beri bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah untuk mengikuti ibadah online. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, ku bawa kepadamu persembahan. Mari kita bersama-sama merenungkan pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, bersama
Yesus, Tuhan kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, bersama keluarga kami untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, yang Engkau mau memberkati kami. Engkau mau melihat setiap hati kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau buka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan, doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oleh sebab itu mari kita berikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala
kita selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini, mari kita rendahkan hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala di dalam doa. Pujian ini mengingatkan kami Tuhan, sungguh kami sangat mencintai-Mu. Kami rindu Engkau ubah hati kami, bagaikan bejana yang senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji nama malam hari ini, Tuhan berkenan mendengarkan pujian kami. Dan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami rendahkan hati kami kosongkan hati kami untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, supaya kami semua boleh dibentuk dengan firman Tuhan malam hari ini. Kami boleh diingatkan, dikuatkan untuk senantiasa setia kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Kau urapi semua jemaat Tuhan yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab Daniel 3 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah, Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Kita sambung dari Daniel 6 ayat 28 dan 29. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul iman kepada Allah yang melepaskan dari pergumulan. Sekali lagi, iman kepada Allah yang melepaskan dari pergumulan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam pasal 3 ayat 28 dan juga pasal yang ke-6 ayat 28 pula. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadra, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun. Pasal 6 ayat 28 mengatakan, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi.
Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, rupanya Daniel dan kawan-kawan dilepaskan dari pergumulan karena mereka menaruh percaya kepada Allah. Menaruh percaya kepada Allah ini berarti beriman kepada Allah. Maka imannya itulah yang melepaskan mereka. Karena Tuhan tahu betapa besar iman Daniel dan kawan-kawan itu kepada Allah. Maka ketika mereka diberhadapkan dalam satu pergumulan yang berat, di sini Tuhan melepaskan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pergumulan dalam hidup ini, banyak sekali pergumulan yang dialami dalam kehidupan manusia. Ada sekian banyak orang bergumul tentang ekonomi, keluarga. Ada yang bergumul pekerjaan, ada yang bergumul tentang pendidikan, ada yang bergumul tentang sakit penyakit, bahkan ada yang bergumul tentang kematian. Dan dari setiap pergumulan yang ada, pergumulan yang berat ketika orang itu diperhadapkan pada satu kematian. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan di sini, pergumulan yang menuju kepada satu kematian. Di mana pada saat itu Daniel dan kawan-kawan dimasukkan ke dapur api untuk dibakar. Dan dimasukkan ke gua singa supaya diterkam singa. Namun Tuhan melepaskan mereka. Mengapa? Karena mereka menaruh percaya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, percaya yang bagaimana, iman yang bagaimana di sini? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, rupanya di sini Daniel dan kawan-kawan, mereka itu mempunyai iman yang betul-betul takut kepada Allah. Mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Pada waktu itu ketika orang-orang Yehuda dibawa ke Babel, lalu di sana Nebukadnezar menjadi raja, dan pada waktu itu Nebukadnezar mengumpulkan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang tidak kedapatan suatu celah apapun, para pemuda-pemudi termasuk dari kalangan keturunan raja-raja orang Yahudi. Dan salah satu orang yang terpilih pada waktu itu Daniel, disertai dengan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sudah terpilih, mereka harus dididik sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa, supaya tubuh mereka kelihatan sehat. Dan pada waktu itu, Nebukadnezar memerintahkan kepada pemimpin pegawai istana, ya sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya. Mengapa Daniel tidak mengikuti peraturan titah raja yang telah menetapkan di dalam ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Daniel dan kawan-kawan harusnya ikut minum santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Namun Daniel tidak mau. Di dalam ayat 8 dikatakan dia mengambil ketetapan untuk tidak menajiskan diri. Padahal ini perintah raja. Perintah raja kalau tidak ditaati maka orang itu akan berurusan dengan raja dan dia akan dihukum. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, namun Daniel tetap. Dia lebih takut kepada Allah daripada dia takut kepada raja. Daripada dia takut kepada manusia, dia lebih takut kepada Allah. Dan yang kedua, ketika Raja Nebukadnezar membuat patung untuk disembah. Dikatakan di dalam pasal 3, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babil.
diperintahkan semua orang harus menyembah kepada patung itu. Namun Daniel, karena dia percaya kepada Allah, dia lebih takut kepada Allah, dia tidak takut kepada manusia, Daniel tidak mau menyembah patung itu. Lalu Daniel dilaporkan ke Raja Nebukadnezar. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 12, pasal 3, ayat 12 dikatakan, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babil, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah didirikan. Karena mereka menentang titah raja, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego ini dimasukkan ke dapur api. Keperapian yang menyala-nyala supaya mereka terbakar dan supaya mereka hangus, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun yang terjadi, mereka ditolong Tuhan. Mengapa? Karena mereka ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Orang yang takut akan Tuhan, dia berani menghadapi tantangan apapun yang terjadi di depan. Maka orang seperti ini dilindungi Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak mau menajiskan diri dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang seperti itulah yang akan mengalami pertolongan dari pergumulan. Yang kedua, mari kita perhatikan pasal 3 ayat 17 dan 18. Mereka mengatakan seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman kepada Allah, ini iman yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego sudah diperhadapkan maut, mereka harus masuk ke dapur api, mereka masih mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja Allahmu. Seandainya Tuhan menolong, Tuhan akan menolong. Seandainya tidak, saya tetap tidak akan memuja Tuhan Allahmu. Ini artinya Sadrak, Mesak, Abednego tetap meyakini Allah Yahweh itu segala-galanya. Iman yang seperti ini tunduk kepada kehendak Allah, yang justru akan mengalami pertolongan Tuhan dari pergumulannya. Saudaraku dikasih Tuhan, kecenderungan manusia ketika minta perlindungan, minta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan belum menolong, kecenderungannya adalah kecewa dengan Tuhan. Namun Sadrak, Mesak, Abednego tidak. Kalau Tuhan menolong, biar Tuhan nolong. Kalau tidak, tetap dia setia kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau ingin ditolong Tuhan dari pergumulan, mari kita mempunyai iman seperti mereka. Iman yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Iman yang sepenuhnya berani menghadapi tantangan. Iman yang tidak mau menajiskan diri dengan hal yang tidak pernah di hadapan Allah. Dan iman yang tunduk kepada kehendak Allah. Yang ketiga, mari kita perhatikan iman yang bagaimana sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa
dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu peristiwa yang lain. Di dalam pemerintahan yang lain. Kalau tadi di pemerintahan Nebukadnezar, ini di pemerintahan Darius, orang Media. Ya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu, kalau kita perhatikan di sini, Daniel ini betul-betul sangat mengutamakan hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan dia 3 kali sehari dia berlutut mengarah Yerusalem, berdoa kepada Allahnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada satu peristiwa yang luar biasa. Ya, di mana Raja Darius membuat satu peraturan. Mari kita perhatikan. Di dalam pasal yang ke-6, ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya mereka. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan di atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak dapat mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Daniel ketika sudah terpilih menjadi wali negeri saat itu sangat setia kepada raja dan melakukan semua tanggung jawabnya dengan baik. Dan semua petinggi, pejabat tinggi yang ada tidak bisa menemukan kesalahan apapun dari pihak Daniel. Maka di sini Daniel difitnah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Daniel ini tidak mau menyembah Raja Darius. Darius memberi satu peraturan, semua orang harus tunduk dan menyembah kepadanya. Namun Daniel tidak mau. Dia sangat setia kepada Allahnya. Dia menyembah hanya kepada Allahnya. 3 kali sehari dia berlutut berdoa kepada Allahnya. Dan akhirnya saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena Raja Darius terpengaruh oleh pejabat-pejabat tinggi yang lainnya, harus membuat surat perintah bahwa orang-orang yang tidak mau menyembah Darius di situ harus dimasukkan, dilemparkan ke dalam gua singa. Ya. Mari kita lanjutkan pembacaan tadi, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa wakil raja, para menteri-menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja yang ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan Daniel tidak mau melakukan itu. Daniel tetap menyembah kepada Allahnya. Maka Daniel dimasukkan ke gua singa. Saudaraku, gua singa pada waktu itu ketika mau dimasuki orang, jelas singa-singa itu dibikin sedemikian rupa kelaparan. Tidak diberi makan sebelumnya.
Yang jelas singa sangat ganas pada waktu itu. Bisa menerkam siapa saja yang dimasukkan ke gua singa. Dan Daniel dimasukkan di situ. Yang terjadi, Tuhan menolong Daniel dari pergumulan itu. Dari maut itu. Mengapa? Karena Daniel, dia orang yang mau bertekun di dalam doa. 3 kali sehari dia menghadap Tuhan, berlutut. Ketekunannya itu membuat dia dekat dengan Tuhan, dan orang yang dekat dengan Tuhan itu akan dilindungi dari mara bahaya. 2 pasal yang berbeda ini mengingatkan kita semua bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai iman, takut kepada Tuhan, berani menghadapi tantangan, tidak menajiskan diri kepada hal yang tidak pernah di hadapan Tuhan, orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan, dan orang yang tekun di dalam doa, orang yang seperti itu ditolong Tuhan dalam pergumulannya. Saudaraku, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari kita meneladani keempat hamba Tuhan ini. Sadrah, Mesah, dan Abednego serta Daniel. Mereka ditolong, dilepaskan Tuhan karena iman mereka kepada Allah. Kita pun ketika punya iman seperti mereka, maka kita pun juga akan ditolong dari setiap pergumulan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa kita pujikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Besar melimpah
ucap syukur Bapa. Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan melepaskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dari pergumulan maut mereka, kami percaya Tuhan malam ini Engkau juga akan melepaskan kami dari setiap pergumulan kami Tuhan. Asal kami mempunyai iman seperti hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bila kami senantiasa takut akan Tuhan, tunduk akan kehendak Allah, dan bertekun di dalam doa. Ya Tuhan, malam hari ini kami siapkan hati kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Ampunilah kami semua dengan kasih-Mu Tuhan. Layakkanlah kami menaikkan doa-doa kami malam hari ini. Bila doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kami doa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan kami tempat ini. Baik pendeta, majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus arisan pembangunan, panitia Natal, semua komisi-komisi yang ada, terlebih komisi multimedia yang saat ini terus melayani Tuhan di dalam ibadah online. Demikian juga yang berdoa Tuhan secara khusus untuk semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Mari Bapa, kiranya Engkau memberkati pakai kami semua Tuhan. Demikian juga semua pekerja di tempat ini, baik koster maupun teknisi, Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga pelayanan-pelayanan kami semua diberkati Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tambah-tambahkan kepada semua hamba-hamba Tuhan karunia talenta dari surgawi, sehingga semua dipakai untuk melayani demi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk program-program di tempat ini. Mari Tuhan Kau berkati kerinduan kami, ingin melebarkan rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Berkati semua persiapan-persiapan kami, dari penggalangan dana dan semua pengurusan surat-surat, terlebih sertifikat tanah ya Tuhan. Engkau memberkatinya ya Bapa. Semua yang ambil bagian di dalam pembangunan ini, Tuhan Kau pakai, Tuhan berkati. Terlebih semua umat Tuhan yang turut ambil bagian dalam mendukung pekerjaan di tempat ini, Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan. Komisi pembangunan demikian juga Tuhan berkati. Tolong Tuhan berikan hikmat sehingga bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik ya Bapa. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan. Mari Bapa, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka masing-masing, berkati ekonomi rumah tangga mereka. Cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Yang mengalami kekurangan, tolong Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap langit, cukupi semua yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberkati kehidupan umat-Mu. Berkati juga anak-anak Tuhan yang masih di bangku pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan beri hikmat kepandaian. Tuhan cukupi semua kebutuhannya, berikan semangat untuk belajar dan berkati masa depan mereka ya Bapa. Yang merindukan pasangan hidup, tolong Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan, tolong Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Terlebih kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang merindukan momongan dari Tuhan. Tolong Bapa, Engkau jamah mereka, percayakan momongan dalam rumah tangga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati mereka Bapa. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan, kekuatan, kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Pak Suprapto, Pak Kusmanto, Mbah Ginem, Pak Subati, demikian juga Bu Kasmat, serta Bu Nani Supardi, Mbah Dasuki, Bu Kasmiantun, Mbah Tini, Mbah Wakini, Bu Riani, Pak Riyadi, semuanya Tuhan tolong jamah dan kuasa-Mu. Pulihkan Tuhan kekuatan kesehatan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kemanapun Tuhan umat-Mu melangkahkan kaki untuk bekerja,
kemanapun mereka melakukan aktivitas. Tutup, bungkus, limuti semua umat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan, singkirkan dari mara bahaya, terlebih dari virus corona Tuhan. Berikan Tuhan damai sejahtera di dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua persoalan, semua pergumulan, perkara yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan, kiranya Tuhan turut bekerja, memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak perkara kita pujikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tanpa sesuatu kan terjadi, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Bapa di dalam surga, malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang merasakan keprihatinan. Bangsa kami sedang banyak hal yang terjadi Tuhan. Dengan adanya virus COVID-19 Tuhan, pandemi masih terus berjalan di bangsa kami. Dan yang sangat berdampak pada perekonomian, berdampak pada pendidikan, berdampak dalam tata ibadah ya Tuhan. Tolong Tuhan, bahkan dunia politik pun sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Tuhan, saat ini juga masih banyak masyarakat belum bisa menerima kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga ada demo di sana sini Tuhan. Tolong Bapak beri damai sejahtera di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri kemampuan kepada para pemerintahan kami Tuhan, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, juga para Kabinet Indonesia Maju, para Menteri Tuhan. Tolong Tuhan Kau pakai mereka Bapak. Demikian juga anggota Dewan Eksekutif Legislatif Tuhan. Demikian juga pemerintahan daerah dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RTW, dan semua yang ambil bagian Tuhan di dalam pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Tolong Tuhan mereka hamba-hamba-Mu. Tolong Tuhan beri kemampuan ekstra kepada mereka. Berikan kuasa hikmat kewibawaan yang dari Tuhan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas kenegaraannya dengan baik ya Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah, untuk tim medis dan para relawan yang ikut ambil bagian di dalam pemberantasan COVID-19 di bangsa kami. Tolong Tuhan Kau pakai mereka. Tutup, bungkus, limuti dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ekonomi bangsa Tuhan pulihkan, pendidikan Tuhan pulihkan, kerohanian Tuhan pulihkan, keamanan tolong Tuhan Kau pulihkan Bapa. Terlebih Tuhan, di bangsa kami ada banyak orang yang belum bertobat kepada Engkau. Pakailah Tuhan gereja-gereja-Mu, pakailah Tuhan hamba-hamba-Mu, para penginjil misionaris,
Yayasan-yayasan Kristen Mass Media Cetak Elektronik untuk ikut menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati penginjilan di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya Bapa. Bapa surgawi, kita pujikan bersama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Inilah iman kami Tuhan, bahwa semua rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Sebab itu totalitas hidup kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Malam yang penuh rahasia ini Tuhan, sebentar kami semua akan beristirahat tidur. Kami mohon pelindungan-Mu ya Bapa. Kirimkan malaikat-Mu dari surgawi untuk menjaga, melindungi istirahat kami semua, sehingga kami semua boleh tidur dengan baik. Dan kiranya esok hari kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru, dengan berkat baru yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Dahsyat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai kehidupanmu dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.